ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap DKM Masjid Baitur Rahim, dan juga yang kami hormati dan kami muliakan para jamaah Masjid Baitur Rahim rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kembali hadir di kajian rutin kita di setiap pekan kedua setiap bulannya, di hari Ahad pekan kedua. Maka mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala catat sebagai amal yang kelak memberatkan timbangan amal soleh kita di mizannya Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan sebab dengannya Allah selamatkan kita dari api nerakanya dan memudahkan kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di mana dalam kesempatan kali ini yang biasanya kajian kita kajian tafsir, kita selangi dengan kajian tematik yang bertemakan keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang Allah karuniakan kepada kita hambanya, Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk hamba-hambanya waktu-waktu yang istimewa, waktu-waktu yang utama di antara waktu-waktu lainnya. Ini bukan kemudian dipahami bahwa ada juga waktu-waktu yang buruk, tidak ada. Semua waktu dalam Islam tentunya yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk para hambanya, semua ada waktu-waktu yang baik. Tidak ada waktu sial, tidak ada waktu yang buruk. Semua waktu Allah jadikan baik selama seorang hamba itu ketika di waktu-waktu itu dia berupaya mengerjakan perintah Allah, dia meninggalkan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, dia manfaatkan waktunya untuk kebaikan, maka semua waktu pada asalnya baik. Namun di antara waktu-waktu yang baik yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk hambanya ini, Allah kemudian mengkhususkan waktu-waktu tertentu. Allah jadikan waktu-waktu yang istimewa di antara waktu-waktu lainnya. Allah jadikan waktu-waktu di mana waktu itu diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuliakan waktu tersebut. Allah Subhanahu wa taala istimewakan waktu-waktu tertentu. Maka di antara waktu-waktu yang istimewa ini,
Di antara waktu yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang dikenal dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang sebentar lagi akan datang kepada kita. Berapa hari lagi, Pak? Sekitar sepekan ya, mungkin ya. Pekan depan kita sudah memasuki 1 Dzulhijjah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ada apa dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Mana dalil yang menunjukkan bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang akan datang kepada kita ini itu betul-betul waktu yang istimewa, yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka para ulama menjelaskan di antara dalil yang menunjukkan bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah hari-hari yang istimewa, bukan hari-hari yang biasa. Itu ditunjukkan dengan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Allah Jalla wa Ala bersumpah dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Mana dalilnya? Allah mengatakan wal fajri wa layalin ashr. Dalil di mana Allah Subhanahu wa taala pernah bersumpah, Allah bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, itu disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala dalam surat Al-Fajr ini, dalam surat Al-Fajr ayat kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa layalin ashr, dan demi hari-hari yang 10. Jumhur mufassirin, jumhur itu berarti apa? Mayoritas para mufassir, mereka menafsirkan bahwa yang dimaksud pada ayat kedua dalam surat Al-Fajr ini itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Lalu apa korelasinya? Apa korelasinya antara keagungan dan keistimewaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini dengan sumpahnya Allah Subhanahu wa taala? Dengan Allah bersumpah dengan hari-hari ini, maka para ulama menetapkan satu kaidah. Ada satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama, di mana disebutkan idzil azim la yuqsimu illa bi azim. Ini kaidah. Idzil azim la yuqsimu illa bi azim. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala yang maha agung bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung. Oh, saya lihat kaidahnya. Kalau Allah bersumpah ini, kalau Allah kita membaca ayat Quran, di mana di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan bersumpah dengan makhluknya, Allah bersumpah dengan makhluknya, maka kaidahnya kata para ulama, idzil azim la yuqsimu illa bi azim. Tidaklah Allah zat yang maha agung bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung. Atau Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan ciptaannya, ingin menunjukkan sesuatu yang diciptakannya itu memiliki kedudukan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, memiliki kemuliaan dan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Dan ini yang perlu kita ingatkan tentunya, bersumpahnya Allah Subhanahu wa taala bukanlah dalil untuk kemudian makhluknya bersumpah dengan makhluk. Ini kita perlu kita ingatkan. Bersumpahnya Allah dalam banyak ayat dalam Al-Quran itu bukan dalil di mana Allah memerintahkan kepada hambanya untuk bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tadi bersumpah dengan makhluknya, itu Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan betapa agung ciptaannya. Begitu besar keciptaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjukkan kepada hambanya, kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala lainnya. Kalau yang diciptakan oleh Allah begitu agung, maka bagaimana dengan zat yang menciptakannya? Allah ingin menunjukkan keagungannya. Jadi intinya adalah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya. Allah ingin menunjukkan keagungan dirinya, keagungan zatnya, yang ciptaannya begitu agung. Bagaimana yang menciptakannya? Jawab Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan apa? Bukan dalil Allah Subhanahu wa taala ingin memerintahkan kita untuk bersumpah dengan selain Allah.
Bahkan bersumpah dengan selain Allah Azza wa Jalla itu adalah perbuatan yang terlarang. Allah sekalian, perbuatan yang dilarang dalam agama kita. Bahkan perbuatan ini perbuatan dosa besar yang disebutkan Nabi SAW dalam hadis sahih. Nabi mengatakan, man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan atau kekufuran, kata Nabi SAW. Apa hukumnya? Berarti hukum bersumpah dengan selain Allah, Bapak sekalian. Ini hukumnya apa? Hukumnya dosa besar. Bahkan Nabi tadi menyebutkan orang yang bersumpah dengan selain Allah itu sama halnya dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat bersumpah itu, hakikat bersumpah adalah mengagungkan sesuatu yang dia bersumpah dengannya. Yang seorang hamba, seorang makhluk tidak boleh dia agungkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya apa contohnya? Misalnya demi keris pusaka peninggalan nenek moyang kita, saya akan melakukan ini. Misalnya, ini tidak boleh. Atau seperti sumpahnya orang yang mabuk cinta, ya, demi cintaku pada kamu. Ini sumpah. Ya. Bahkan yang juga banyak dilakukan oleh kaum muslimin, ya, yang sepertinya menguatkan sumpahnya yang dia sebut nama Allah juga pada sumpahnya. Dia katakan apa? Demi Allah dan demi Rasulullah. Ini juga tidak betul. Ini juga sesuatu yang tidak dibolehkan dalam agama kita, yang seakan-akan menambah mantap sumpahnya dengan dia tambahkan di belakang sumpahnya dengan nama Allah, demi Allah, demi Rasulullah. Waduh, ya, betul kan Pak? Kan kita pernah sering dengar Pak, ada orang bersumpah demi Allah, demi Rasul, demi Allah dan Rasulnya. Boleh betul? Tidak boleh. Ya. Yang boleh seorang hamba itu bersumpah hanya dengan nama Allah. Ya, hatta dia bersumpah dengan Rasulullah tidak boleh. Demi Rasulullah, demi malaikatnya Allah, demi malaikat Jibril. Maka ini adalah perbuatan yang dilarang dalam agama kita, bahkan termasuk dosa besar. Walaupun para ulama mengatakan tidak sampai terjatuh ke dalam syirik akbar. Jadi bersumpah dengan selain Allah tidak sampai terjatuh menyeret kepada syirik akbar. Kecuali apa? Kecuali dia betul-betul dia agungkan sesuatu yang dia bersumpah dengan sebagaimana dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti syirik akbar. Jangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan walayalin asyr, dan demi 10 hari pertama di Dzulhijjah. Maka sumpah Allah ini cukup menjadi dalil bahwa 10 hari pertama di Dzulhijjah adalah hari yang diagungkan oleh Allah Azza wa Jalla, hari yang Allah muliakan, hari yang begitu agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama dalil. Dan yang kedua, dalil yang kedua yang menunjukkan bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang akan datang sebentar lagi kepada kita insya Allah, itu adalah Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 28. Dalam surat Al-Hajj ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman menunjukkan bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang Allah khususkan untuk para hambanya memperbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Pada asalnya setiap kita diperintahkan untuk banyak berzikir kapanpun, dimanapun dia berada. Namun Allah Subhanahu wa taala kemudian jadikan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang Allah mensyariatkan secara khusus untuk kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan bahwa 10 hari pertama adalah bulan yang mulia, bulan yang diagungkan, bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hendaklah mereka, kata Allah Azza wa Jalla, dan hendaklah orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh, mereka berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, menggemarkan nama Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah ditentukan.
pada hari-hari yang telah ditentukan. Maka para mufassir, jumhur ulama, ya, mayoritas para ulama ketika menafsirkan menyebut firman Allah pada surat Al-Hajj 28 ini, pada kata ayyamun ma'lumat itu tidak dimaksud kecuali 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Masya Allah. Jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada hadis Nabi, ada pun dari hadis Nabi SAW. Maka Nabi SAW pernah bersaksi bahwasanya 10 hari pertama ini dia merupakan hari-hari yang paling utama di dunia yang Allah ciptakan buat hamba. Di mana Nabi SAW bersabda, "Afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr," yakni ashrul Dzulhijjah. Rawahu al-Bazzar wa Ibnu Hibban wa Shahih al-Albani rahimahullah ta'ala. Di mana Nabi SAW bersabda, Nabi bersaksi, "Afdalu ayyamid dunya," hari-hari yang paling utama di dunia, seutama-utama hari di dunia ini, kata Nabi SAW. Hari apa itu? Ya, hari apa yang paling utama di dunia ini? Apakah Nabi SAW mengatakan ayyamul ashr, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Subhanallah. Jangan salah. Ini menunjukkan dalil bahwasannya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah waktu-waktu yang istimewa. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama kemudian menjelaskan bahwasanya hari-hari yang istimewa, hari-hari yang diagungkan oleh Allah, hari-hari yang juga di mana beramal soleh di dalamnya, itu jauh lebih dicintai oleh Allah SWT. Bahwa maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hari-hari yang istimewa itu adalah memberikan kesempatan untuk para hambanya untuk berlomba-lomba memperbanyak amal-amal soleh di dalam. Di saat amal-amal itu tentunya yang dilakukan di waktu-waktu yang istimewa, maka amal-amal itu menjadi istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka amal-amal soleh yang dilakukan di waktu-waktu yang istimewa itu jauh lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau amal-amal itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia menjadi amal yang sangat utama. Dan kalau dia menjadi amal yang sangat utama, maka ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ganjaran yang besar, ganjaran yang utama pula jemaah. Bukankah setiap kita kalau beramal soleh, kalau kita kan pengen ibadah maksudnya, pengennya pahalanya paling besar, ya? Kita kan semua kita bahkan urusan dunia Pak ya, kalau urusan dunia aja kita pengen dapat bonus, dapat reward, itu yang gede, gitu kan? Harusnya begitu pun kita berpikir dengan akhirat kita. Kalau kita beramal soleh, beribadah, gimana caranya dengan kita beramal kecil tapi pahalanya paling besar, kan gitu Pak ya? Iya gak Pak? Ya kan? Harusnya kita pindahkan tuh mindset kita dengan dunia, yang kita selalu ingin yang terbaik, bonusnya, rewardnya, gajinya, insentifnya, apanya lah ya, ya, salarinya gitu kan. Kita pengen yang gede-gede, kita pengen yang besar kalau dunia itu, kita pengen yang paling utama kalau dunia. Kenapa kita tidak ingin yang lebih utama, yang paling utama ketika kita mengejar akhirat kita? Lihat para sahabat jamaah, lihat para sahabat yang telah dijamin surganya oleh Allah Azza wa Jalla, manusia terbaik setelah para nabinya. Itu tidak gemen-gemen kalau datang sama Nabi yang ditanyakan bagaimana dengan beramal yang mendapatkan pahala yang utama. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika datang kepada Rasulullah SAW. Ini memang bedanya kita memang beda kelas sama para sahabat ini. Para sahabat tidak pernah tanya dunia sama Nabi, ya. Walaupun tahu, pasti Nabi lebih tahu tentang masalah dunia, bagaimana mendatangkan keuntungan, ya. Dengan petunjuk Allah nanti diberikan petunjuk Allah. Tapi lihat para sahabat selalu mendatangi Nabi SAW membawa pertanyaan bagaimana mereka bisa mendapatkan keuntungan yang besar untuk akhirat mereka. Abdullah bin Mas'ud ketika datang sama Nabi, ya, beliau bertanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, ayyu amalin afdal?" Lihat Abdullah bin Mas'ud, ya, ulamanya para sahabat itu, ulamanya para sahabat, Abdullah bin Mas'ud, ya, yang tidak yang tidak ada satu ayat yang Allah turun kecuali Abdullah bin Mas'ud memastikan dia adalah orang yang paling mengerti dengan ayat Allah yang Allah turunkan, kapan dia diturunkan, buat siapa, di mana diturunkan, apa maksud diturunkannya oleh Allah Azza wa Jalla. Abdullah bin Mas'ud ketika datang sama Rasulullah,
Di antara pertanyaan yang dia layangkan, yang ditujukan sama Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama? Dalam hadis yang lain, Abdullah mengatakan, ya Rasulullah, ayyu amalin ahabbu ilallah. Amal apa ya Rasulullah yang kalau aku kerjakan dia lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Karena tahu kalau lebih dicintai berarti amalnya paling utama. Karena tahu para sahabat, kalau amal itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekian amal yang Allah perintahkan, pastinya ganjarannya lebih besar. Kan gitu ya? Itu pintar, para sahabat cerdas. Ya. Bukan masalah dunia, masalah akhirat. Ya. Apa yang dijawab sama Nabi? As-salatu ala waqtiha. Misalnya Nabi menyebutkan ya, salat yang dikerjakan tepat waktunya. Apa itu salat yang dikerjakan tepat waktunya, Pak? Para ulama mengatakan ketika menyebutkan sholat yang dikerjakan tepat waktunya itu melakukan sholat pada saat dan di mana azan itu dikumandangkan. Apa? Ya. Sholat tepat waktu itu gimana sih? Mengerjakan sholat pada saat dan di mana azan itu dikumandangkan. Gimana Pak? Allahu Akbar, apa ini? Mengerjakan saat itu. Kemudian di mana? Di tempat yang dia dengar azan itu dikumandangkan. Itu loh sholat yang paling utama di sholat. Itulah amal yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan ditunda-tunda. Nanti masih sejam lagi. Ini jamaah ya. Ini menunjukkan bahwasannya beramal di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, di hari-hari yang diagungkan dan diistimewakan oleh Allah, itu jauh lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau lebih dicintai Allah maka lebih utama. Kalau lebih utama maka lebih besar pahalanya. Dan itu disebutkan, ditunjukkan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih dari Bukhari. Hadis ini Nabi mengatakan, ma min ayyam al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr, yani 'ashra Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah. Qala wal jihadu fi sabilillah illa rajul kharaja bi nafsi wa mali thumma lam yarji min dhalika bi syai'. Rawahu al-Bukhari. Nabi SAW mengatakan, tidak ada hari-hari, kata Nabi, tidak ada hari-hari di mana melakukan amal soleh di dalamnya itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Apa kata Nabi? Tidak ada hari-hari ya di mana melakukan ibadah, melakukan amal soleh yang diperintahkan itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, kata Nabi. Maka para sahabat ingin lebih memastikan. Bukan para sahabat tidak percaya sama Nabi, tapi para sahabat biasanya ingin menegaskan ya, ingin pertanyaan para sahabatnya dalam rangka menegaskan bahwasanya betul-betul tidak ada satu amal pun yang lebih agung, yang lebih dicintai oleh Allah, yang bisa menandingi amal-amal yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Apa pertanyaan para sahabat jamaah? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tidakkah pula berjihad jalan Allah? Tidakkah pula berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berperang, berjihad. Apa sih berjihad? Mengangkat senjata melawan musuh Allah atas perintah Allah, li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Apa itu maksudnya? Untuk mengajak orang beribadah hanya kepada Allah. Tujuan perang. Jadi biar kita tahu ya, jihad itu ngapain sih? Kok Islam kejam banget orang diperangi gitu ya? Kok kejam banget orang diperangi bawa senjata? Ya? Jangan terus biar kita tahu juga, biar kita paham dengan jihad. Ya. Jihad ini tujuannya apa? Kenapa disuruh berjihad oleh Allah? Tujuannya apa? Tujuannya li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan agar orang-orang itu beribadahnya kepada Allah. Jadi nyuruh orang beribadah. Ya. Sebagaimana disebutkan Nabi SAW, Nabi ketika menyebutkan jihad, umirtu bi an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Tujuan jihad disebutkan Nabi. Nabi menyebutkan tujuan jihad. Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Ya, untuk memerangi manusia buat apa? Ya, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersaksi, bersyahadat, yang mengajak mereka untuk apa? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Beribadah. Kalau mereka sudah mau beribadah, sudah selesai. Kalau mereka kemudian mau beribadah hanya kepada selesai. Itu. Dan untuk apa beribadah kepada Allah? Bukankah beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, itu sumber kebahagiaan, itu sumber keselamatan, yang menyelamatkan manusia hidupnya di dunia dan di akhirat, yang mendatangkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Bukankah kebahagiaan itu dengan beribadah kepada Allah jemaah? Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl 97. Allah mengatakan, man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahu ajran bi ahsani ma kanu ya'malun. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Mana dalil yang menunjukkan kebahagiaan itu letaknya pada ibadah yang dilakukan seorang hamba untuk Allah Subhanahu. Kebahagiaan itu sejauh mana seorang hamba mentauhidkan Allah, dia beribadahnya kepada Allah. Tidak ada kebahagiaan tanpa beribadah kepada Allah. Itu disebutkan Allah. Allah mengatakan, man amila shalihan, barang siapa yang beramal saleh, ibadah. Barang siapa yang beramal saleh, beribadah, mengerjakan yang Allah perintahkan, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia mukmin. Apa keadaan mukmin? Beribadah hanya kepada Allah. Dia beramal saleh untuk Allah. Apa sih? Kenapa diikat? Nggak cukup beramal saleh. Bukankah banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah nggak mengatakan hanya beramal saleh, tapi beramal saleh yang diikat di atas keimanan. Beramal saleh yang diikat dengan keimanan, itu menunjukkan bahwasanya dia beribadah, dia beramal saleh buat Allah Subhanahu, hanya untuk Allah Jalla wa Ala. Dia tauhidkan Allah dalam ibadahnya, dia esakan Allah dalam amal saleh yang dikerjakan. Maka Allah menyebutkan pada ayat ini, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam keadaan dia beriman, kata Allah, dalam keadaan dia mentauhidkan, beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, apa jaminannya? Kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami jamin, kata Allah, sungguh kami betul-betul akan memberikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik, kehidupan yang membuat dia bahagia di dunia sebelum di akhirat. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ya, ketika Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan tafsir ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebahagiaan kepada orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, yang mereka beribadah hanya kepada Allah, mereka beramal soleh hanya buat Allah Azza wa Jalla, ya, bahwasanya Allah akan memberikan kebahagiaan, wa in kana qalilal mal, walaupun dia sedikit harta, walaupun dia miskin, walaupun dia kere. Jamaah, ya, ternyata kebahagiaan itu nggak hanya Allah berikan pada orang kaya, bahkan orang kaya pun belum tentu bahagia, ya kan Pak? Ya, bahkan orang yang banyak hartanya, yang banyak duitnya, yang investasinya di mana-mana, depositnya begitu berlebihan, itu nggak menjamin kebahagiaan hidupnya. Jabatannya seabrek, ya, tinggi, gitu kan Pak ya? Titelnya bererot di balik namanya, di belakang namanya, mobilnya mewah, rumahnya megah, nggak menjamin hidupnya bahagia. Jangan. Allah tidak menjadikan kebahagiaan itu pada dunia. Allah menjadikan kebahagiaan, meletakkan kebahagiaan pada setiap orang yang beribadahnya kepada Allah SWT. Kalau kita lihat di kehidupan kita, banyak orang kaya nggak bahagia, banyak orang yang tinggi jabatannya sengsara, merasa sempit hidupnya, ya, banyak musibah, banyak masalah, yang nggak akan, yang seolah-olah nggak pernah menemukan ujungnya, nggak ada solusi. Sehingga banyak orang kaya, banyak orang tinggi jabatan yang bunuh diri, mabuk, stres, itu saya. Ya. Ternyata kebahagiaan itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sejauh mana orang itu mau mentauhidkan Allah dalam beribadah, dia mau mengesahkan Allah dalam beribadah, hanya beramal saleh untuk Allah Azza wa Jalla. Walaupun apa kata Ibnu Katsir, wa in kana qalil, walaupun dia sedikit harta, dia miskin, tapi kalau dia beribadah, kau pasti bahagia. Lalu Allah mengatakan, wala najziyannahum, dan juga kami akan memberikan balasan kepadanya, ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengatakan wala najziyannahum, bahkan Allah bukan hanya memberikan kebahagiaan itu di dunia saja,
maka juga kebahagiaan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya. Di akhirat, di kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang kekal abadi. Allah mengatakan wala najziyanahum, dan sungguh kata Allah, kami betul-betul akan memberikan balasan, memberikan pahala atas ibadah yang mereka kerjakan di dunia. Bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan balasan yang lebih baik, ya, yang mereka kerjakan di dunia, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Surganya Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Bukankah ini puncak kebahagiaan? Bukankah ini nikmat yang semua kita menginginkannya? Ya, mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjut. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tadi kita katakan bukan hanya memberikan kebahagiaan dengan kita beribadah hanya kepada Allah, dengan kita mentauhidkan Allah Azza wa Jalla di dunia, tapi juga Allah Subhanahu wa taala menjamin kebahagiaan itu akan Allah berikan di akhirat dengan kebahagiaan yang abadi, yang berupa memasukkan para hambanya yang beribadah hanya kepada Allah di dunia dengan kebahagiaan dan kenikmatan yang tidak akan pernah ada putusnya. Itu kebahagiaan berupa dimasukkan seorang hamba dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan bahwa tidak ada amalan yang lebih utama, ya, dari melakukan amal di 10 hari pertama Dzulhijjah, bahwa saya beramal di dalamnya lebih dicintai Allah. Maka para sahabat bertanya dengan amal yang besar, yaitu berjihad. Berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amal yang utama. Ya, amal yang tidak semua kita bisa melakukannya misalnya. Bukankah ini amal yang berat misalnya? Bahwa tidak ada amal yang Allah perintahkan yang di situ Allah menyuruh kita mengorbankan nyawa kita. Ya, ini pertaruhan nyawa ini misalnya. Sholat mempertaruhkan nyawa gak? Ya? Apa kita sholat sampai mengorbankan nyawa kita? Kita pergi haji? Enggak juga. Ya. Tapi kalau berjihad, wah, pasti itu. Ya. Kalau enggak membunuh, dibunuh. Ya. Kalau enggak nembak, ditembak. Gitu ya. Berperang ya. Melawan musuh Allah Azza wa Jalla. Yang dikorbankan bukan hanya harta. Mungkin kalau pergi haji, keluarin harta. Bersedekah mengeluarkan harta. Sholat juga perlu pakaian, mengeluarkan harta. Ya. Tapi tidak mengorbankan nyawa di sini. Tapi berjihad, Masya Allah. Tidak semua kita hari ini kalau dipanggil jihad, siap nggak Mas Adi? Ya, Pak Haji Setat ya. Wah, itu sekarang ketua DKM, semua ketua DKM wajib pergi jihad ke Palestina. Udah dibuatin paspornya, visanya, ini tiketnya berangkat. Gimana? Ya. Berangkat apa nggak berangkat ini? Pikir-pikir dulu ya. Waduh, saya musyawarah dulu sama keluarga alasannya gitu. Waduh, saya kerjaannya belum selesai nih. Nanti kan saya harus mempertanggungjawabkan laporan dulu sama atasan saya. Wow, banyak alasan itu. Ya, segudang alasan akan kita keluarkan untuk bagaimana nggak jadi jihad ini. Ini berjihad. Ya, amal yang besar yang ditanyakan para sahabat, ya Rasulullah, tidakkah pula berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya bisa mengalahkan keutamaan amal-amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Apa kata Nabi? Wal jihadu fi sabilillah. Tidak pula berperang berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala bisa menandingi, bisa mengalahkan keutamaan amal sekecil apapun, kata para ulama. Orang kita menjelaskan sekecil apapun amal yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Masya Allah. Berarti amal yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah mengalahkan jihad, mengalahkan amal yang besar. Ya. Namun Nabi memberikan kecualian. Ya, Nabi memberikan kecuali orang yang berjihad seperti apa. Ya. Nabi mengatakan kecuali illa rajul kharaja bi nafsi wa mali thumma lam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali orang yang dia keluar berjihad, kata Nabi. Orang yang dia keluar dari rumahnya berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia korbankan nyawanya, dia pertaruhkan nyawanya dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan keduanya. Berarti kalau masih balik ke rumahnya, si mujahid ini
Berarti nggak lebih utama. Nggak mengalahkan keutamaan amal yang dilakukan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Masya Allah. Ya, jamaah Allah SWT. Lalu bagaimana kita menyanyiakan waktu-waktu ini dari beramal saleh? Rugi besar. Ya. Ma'asyar muslimin jamaah Baitur Rahim rahimakumullah. Lalu adakah amal-amal yang khusus yang dikhususkan oleh Nabi SAW untuk kita prioritaskan, untuk kita lakukan dan kita prioritaskan ketika kita berada di 10 hari pertama Dzulhijjah? Karena beramal khusus kaidahnya adalah membutuhkan dalil. Tidak boleh orang itu mengamalkan, mengkhususkan sebuah amal kecuali dia wajib mendatangkan dalil bahwasanya amal itu diperintahkan. Ya, nggak boleh misalnya nanti di 10 hari pertama Dzulhijjah kita baca surat Yasin setiap malam. Itu dalil, mana? Pak ya, beramal itu butuh dalil. Beramal itu butuh contoh, butuh tuntunan dari Nabi SAW, butuh perintah. Karena al-aslu fil ibadah at-tahrim. Ini kita perlu tahu kaidahnya. Bahwa hukum asal dari beribadah, mengerjakan ibadah, mengerjakan amal soleh itu pada asalnya hukumnya diharamkan. Tidak boleh seorang hamba asal mengerjakan amal soleh, mengerjakan ibadah kecuali ada dalil yang memerintahkan. Kalau Bapak misalnya saya nanti di 10 hari pertama Dzulhijjah tiap malam saya membaca surat Yasin, saya mau khususkan, mana dalil? Diminta dalil. Ya. Kalau tidak ada dalil maka kita tidak boleh beramal dengan amal khusus. Sekarang pertanyaan, apakah ada amal-amal yang dikhususkan yang terdapat dalil yang menunjukkan bahwa amal itu memang dikerjakan, amal itu memang sangat dianjurkan? Maka jawabannya ada. Apa amal-amal yang hendaknya kita prioritaskan dan ini dikhususkan oleh Nabi SAW? Yang pertama adalah menunaikan ibadah haji dan umrah. Maka bagi siapapun yang Allah berikan kemudahan dan kenikmatan untuk bisa menunaikan ibadahnya, maka dia lakukan. Maka hendaklah seorang itu melakukan, menyegerakan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Karena ibadah haji dan umrah itu dilakukan kapan Bapak sekalian? Di 10 hari pertama di bulan ini. Ya. Kapan sih Pak kita mulai orang-orang yang berhaji itu menunaikan ibadah haji? Apakah betul dia berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Iya. Ya. Mulainya kapan Pak? Di hari Tarwiyah. Di tanggal 8 Dzulhijjah mulai haji itu. Ya, jadi kalau kok udah pada pergi ya, bulan Dzulqa'dah udah pada berangkat ya. Ya karena kan perlu ada prosedur, ya ada antrian, ada kloter gitu Pak ya. Kan nggak bisa langsung sebrang datang gitu ya. Ya harus diatur ya kan kedatangannya. Padahal nanti kapan tuh hajinya? Di hari Tarwiyah di 8 Dzulhijjah mulai haji. Bahkan kemudian puncak haji itu disebutkan Nabi SAW itu di tanggal 9 Dzulhijjah. Kata Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Ibadah haji itu kata Nabi intinya adalah wukuf di Arafah. Maka orang yang tidak wukuf di Arafah, orang-orang yang berhaji yang dia tidak wukuf di Arafah, maka tidak ada haji bagi, tidak sah haji. Ya, itu kapan? Hari Arafah itu 9 Dzulhijjah. Ya, masih dalam 10 hari pertama Dzulhijjah. Sehingga amal yang paling afdal kata para ulama yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang diagungkan oleh Allah ini, itu melakukan ibadah haji dan umrah. Ya, pasti kalau haji umrah, karena umrah kapanpun ya, apalagi kalau dilakukan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apa itu keutamaannya? Sehingga keutamaan yang disebutkan Nabi SAW, keutamaan yang begitu besar. Apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Muttafaqun alaih. Nabi SAW mengatakan, ya, melaksanakan ibadah umrah ke umrah berikutnya. Apa keutamaannya Ustaz? Jadi kalau kita umrah jangan berniat sekali aja lah, yang penting saya umrah besok, bukan. Ya. Kalau bisa Pak, kalau bisa berniat umrah itu agar kemudian Allah juga mudahkan kita melakukan umrah berikutnya Pak. Ya Pak, kenapa? Biar kita umrah berikutnya. Karena Nabi SAW mengatakan al-umratu ilal umrah. Umrah yang dikerjakan kemudian diikuti dan umrah berikutnya. Apa itu keutamaannya? Kafaratun lima bainahum. Melebur, menghapuskan semua dosa-dosa di antara keduanya kata Nabi. Masya Allah. Makanya jangan sekali aja lah semua hidup umrah. Ya. Kalau bisa berkali-kali. Ya.
Karena umroh dan umroh berikutnya menghapuskan dosa, kata Nabi SAW. Gimana kita nggak pengen dosa-dosa kita, bisa tahun ini umroh, tahun depan umroh. Itu berarti dosa kita selama setahun, rentang setahun di antara dua umroh itu akan dihapuskan dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Gimana kita kayak? Makanya kalau pas umroh berdoa, ya Allah, semoga aku bisa umroh lagi ya Allah. Semoga aku bisa datang lagi ke sini, ke Baitul, ke rumahmu ya Allah. Ya. Kalau Nabi mengatakan wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur, kata Nabi SAW, tidak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu haji mabrur? Yang tadi Nabi mengatakan tidak ada balasan untuk orang yang mendapatkan predikat haji yang mabrur kecuali surganya Allah Subhanahu. Nabi pastikan surga bagi. Apa itu haji mabrur? Haji yang dikerjakan karena Allah dan dilakukan dengan tuntunan Nabi SAW. Sesederhana itu. Ya. Sesederhana makna mabrur adalah haji, kata para ulama, yang ditunaikan hanya untuk Allah dan dikerjakan dengan mengikuti tuntunan Nabi SAW. Sederhana. Ya, itu haji yang mabrur. Kemudian yang kedua, amalan yang kedua, amalan yang dikhususkan oleh Nabi SAW dan kita prioritaskan melakukannya di 10 hari pertama Dzulhijjah adalah memperbanyak puasa, as-shaum atau as-siyam. Ya, as-shaum atau as-siyam, berpuasa. Maka berpuasa ini tentunya adalah ibadah yang juga tidak kalah hebatnya, tidak kalah utamanya dengan ibadah-ibadah lainnya. Bahkan yang menunjukkan keutamaan ibadah puasa ini, Allah menisbatkan ibadah ini kepada dirinya. Tidaklah sesuatu, ini juga kaidah Pak ya. Tidaklah sesuatu itu dinisbatkan kepada Allah kecuali untuk menunjukkan keagungan sesuatu itu. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah, sesuatu yang sangat agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan berpuasa Allah menyebutkan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadis qudsi yang sahih, di mana Allah mengatakan kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kata Nabi SAW hadis qudsi yang sahih, semua amal soleh yang dikerjakan oleh manusia adalah untuknya, kata Allah. Ya. Fa illa siyam, kecuali puasa, kecuali ibadah puasa, kata Allah, fa innahu li, sesungguhnya dia adalah milikku, kata Allah Azza wa Jalla. Ya, padahal semua ibadah milik Allah ya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah secara tegas, ya, dan ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memuliakan ibadah yang Allah menisbatkan kepada dirinya. Yang menunjukkan ibadah luar biasa ini. Sesungguhnya puasa itu adalah milikku, kata Allah. Wa ana ajzi bi, dan akulah yang mengganjarnya. Bukankah semua amal soleh yang mengganjar siapa? Allah. Ya. Tapi kenapa ketika menyebutkan puasa itu seolah-olah hanya puasa yang diganjar Allah? Apa maksudnya? Ini maksudnya ibadah puasa adalah ibadah yang sangat utama di sisi Allah. Kemudian ibadah puasa, ibadah yang sesuka Allah mau memberikan ganjaran berapa besar kepada hamba-Nya. Bahkan kata para ulama, ya, ini juga menunjukkan dalil puasa itu mendatangkan pahala yang tidak terhingga. Ya, pahala itu yang semaunya Allah ingin memberikan. Subhanallah. Maka itu memperbanyak ibadah puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini sesuatu yang sangat dianjurkan. Kalau dia adalah pada asalnya ibadah yang utama. Bagaimana kalau dia dilakukan di hari yang sangat utama, di hari yang paling dicintai Allah untuk beramal soleh di dalamnya, maka jauh lebih utama. Ya. Bagaimana cara mempuasakannya, Mas? Mempuasakannya bisa dengan mempuasakannya semua harinya kecuali tanggal 10. Berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 9 kita berpuasa, boleh atau tidak? Boleh. Ya. Mana dalilnya? Pertama, kata para dalilnya dalil umum yang tadi disebutkan. Ya, bahwasanya Nabi mengatakan tidak ada hari-hari beramal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dari 10 hari pertama. Ini dalil pertama. Yang kedua, dalil khusus bahwa disebutkan oleh para istri Nabi SAW, kana Rasulullah SAW yasumu tis'a Dzulhijjah, bahwasanya Rasulullah SAW ya biasa mempuasakan 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Masya Allah, Nabi berpuasa. Ya. Jadi boleh caranya pertama mempuasakan semua hari, atau setidaknya apa? Setidaknya memperbanyaknya. Misalnya kita kayaknya nggak, kalau 9 hari kayaknya nggak kuat ya kayaknya. Orang kalau Ramadan aja kuat Pak ya, 30 hari ya. Kita kadang-kadang aneh Bapak ya. Puasa Syawal berat,
6 hari. Puasa Ramadan kemarin 30 hari kuat. Ya, emang hawanya beda Pak ya, hawanya ya. Spiritnya beda. Kalau Ramadan tahu diwajib ini ya. Kalau nggak dikerjakan dosa ini. Kalau sunnah kan kita sunnah ini. Itu masalah ini. Jadi kita ini bermasalah gitu ya. Padahal ini tambahan kebaikan buat ini bonus kok kita nggak ambil. Kalau dunia saja kita nggak mau kehilangan bonus. Ya, kita nggak mau kehilangan tunjangan-tunjangannya kita ambil juga semuanya Pak. Kenapa dengan akhirat kita nggak ambil tuh tunjangannya, nggak ambil tuh bonusnya? Ya. Maka memperbanyak puasa harusnya kita. Nabi SAW puasa semua. Kalau tidak sanggup misalnya oke lah, ya memperbanyak. Atau misalnya kita ambil Senin Kamis, atau puasa Daud sehari puasa sehari enggak. Atau misalnya aduh 3 hari aja dah. Karena besok anak lagi sibuk, anak mau safar, mau inilah gitu. Oke. Atau yang ketiga adalah setidaknya berpuasa di hari yang sangat dikhususkan Nabi. Berpuasa itu berpuasa di hari Arafah. Ya. Berpuasa di hari Arafah. Kapan tuh hari Arafah? Berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Ya. Berpuasa di mana orang-orang yang melakukan ibadah haji mereka wukuf di Arafah. Kapan orang-orang berhaji itu wukuf di Arafah? Di tanggal 9 Dzulhijjah. Orang-orang yang berhaji itu nggak disunahkan untuk berpuasa, ya. Karena mereka jelas setelah dijamin akan dapat surga, diampuni dosanya Allah di hari Arafah. Ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan juga nikmat buat orang-orang yang tidak menunaikan ibadah haji. Dengan apa? Dengan berpuasa Arafah. Ya, apa sih keutamaannya? Maka Nabi pernah ditanya tentang keutamaan berpuasa Arafah ini. Ya, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an-shaum yaum Arafah. Nabi pernah ditanya oleh para sahabat tentang apa keutamaan berpuasa di hari Arafah. Apa kata Nabi? Siyamu yaumi Arafah. Ya, siyamu yaumi Arafah. Ahtasibu 'ala Allah ay yukaffir as-sanata allati qabla wallati ba'da. Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih. Ya. Nabi mengatakan keutamaan berpuasa di hari Arafah, kata Nabi. Aku berharap kepada Allah agar Allah dengannya menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Subhanallah, kita nggak ngerjain bahwa semua rugi besar. Ya, cuman sehari Bapak sekalian. Cuman sehari berpuasa 1 hari di hari Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah, dengannya Allah ingin menggugurkan dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah, gimana yang dilewatkan? Ya, ini ya. Tentunya orang yang merugi, orang yang dikasih kesempatan bertemu dengan 9 Dzulhijjah, dia hidup di hari Arafah, dia nggak berpuasa, rugi besar. Kapan lagi kesempatan? Kita nggak tahu di masa yang akan datang kita masih bisa bertemu dengan hari Arafah atau tidak. Ya. Subhanallah, kalau bisa Pak, ajak orang-orang. Tadi apa keutamaannya? Menghapuskan dosa 2 tahun, setahun yang lalu sampai datang. Ya. Gimana biar lebih banyak lagi pahalanya? Bisa nggak Pak? Bisa. Ya. Gimana biar kita nggak hanya Allah berikan berupa 2 tahun penghapusan dosa, bisa nggak lebih dari ini? Bisa. Gimana caranya? Ajak orang ikut berpuasa Arafah. Ini Pak ya. Ini amal yang banyak orang nggak ngerti maksudnya. Ternyata ngajak orang itu kan amalannya mudah sebenarnya. Ngajak orang, beritahu orang, ya, untuk berbuat baik. Ya. Maka diantaranya Pak. Di antara kita ajak orang untuk berpuasa, orang pasang status, Pak 2 hari lagi puasa Arafah, jangan lupa ya. Yuk kita puasa Arafah. Ya, 1 hari ngapusin dosa setahun lalu, sekarang 2 tahun tuh. Setahun lalu setahun akan datang. Kapan lagi kita bisa mendapatkan kesempatan ini? Ya, pasang status, sebarkan di grup-grup WA. Ya, kalau kata Ustaz Syafiq ini, buat baleho kalau punya uang ya. Ya, buat baleho tuh ambil board ya. Ya, bayar Pak, tolong desain di desain ya, di gambar itu bikin flyer, pampang yang besar. Jangan lupa puasa Arafah, kasih waktu 2 hari atau hari. Itu kalau bisa ya, biar orang menghapuskan dosa setahun lalu. Wah, orang banyak nggak tahu Pak. Ya, banyak orang nggak tahu ini. Banyak orang itu bukan nggak mau puasa, dia nggak tahu. Ternyata ada hari di mana Allah menghapuskan dosa setahun lalu, setahun yang akan datang dengan berpuasa 1 hari. Masya Allah. Sebarkan. Ya. Orang bermaksud aja diiklanin Pak ya, rokok. Orang
bermasalah ini mereka iklanin itu. Mereka keluar uang, mereka jor-joran bayar. Kenapa? Untuk berbuat baik, beramal soleh, mendapatkan pahala Allah. Kita nggak mau berkorban untuk kebaikan kita. Ya, maka itu baik puasa Arafah. Kemudian juga amal yang lainnya. Saya berpuasa adalah memperbanyak zikir kepada Allah. Bukankah tadi kita menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan 10 hari pertama saja. Dengan Allah jadikan hari-hari ini adalah hari-hari khusus berzikir kepada Allah. Bahwasanya di antara kemuliaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, Allah jadikan 10 hari ini adalah waktu yang khusus Allah syariatkan berzikir memperbanyaknya untuk Allah Azza wa Jalla. Ini hari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan lebih khusus lagi kata Nabi SAW, zikirnya adalah bertakbir. Apa yang kita kenal dengan takbir. Ya. Di mana disebutkan Nabi SAW, Nabi mengatakan dalam hadis sahih Imam Ahmad hadis ini, "Ma min ayyam a'zamu indallah wa la ahabbu ilayhi al-'amalu fiha al-'amalu fiha min hadhihi al-ayyam al-'ashr, yani 'ashr Dzulhijjah, fa'akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Rawahu Ahmad. Apa kata Nabi SAW? Tidak ada hari-hari kata Nabi yang lebih agung di sisi Allah. Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih dicintai oleh Allah melakukan amal saleh di dalamnya dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Lalu Nabi kemudian menyebutkan amal khusus. Ya, apa sih yang kita lakukan di 10 hari ini? Nabi mengatakan fa'akthiru fihin, maka perbanyaklah oleh kalian di dalamnya kata Nabi. Engkau perbanyak di dalamnya ketika engkau berada di dalamnya kata Nabi SAW. Apa itu diperbanyak? Minat tahlil kata Nabi. Engkau perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Apa yang diperbanyak? Mengucapkan la ilaha illallah. Wa takbir, dan engkau perbanyak di dalamnya mengucapkan takbir. Apa itu takbir? Allahu Akbar. Wa tahmid, dan engkau perbanyak mengucapkan tahmid. Apa tahmid? Alhamdulillah. Kemudian lafaz ini dikumpulkan para sahabat. Ini mengumpulkan para sahabat dengan apa yang kita kenal dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, ini takbir ini ternyata apa? Ini adalah dalilnya bersumber dari hadis tadi. Ya. Dan ternyata Bapak sekalian, banyak orang yang tidak tahu ternyata syariat, sunnah untuk kita bertakbiran itu bukan hanya ketika kita berada di malam takbiran. Apa sih malam takbir itu ya? Kenapa disebut malam takbir? Ya, orang bertakbir biasanya kapan? Besok mau lebaran. Ya, malamnya takbiran orang keliling. Ya. Ternyata apa masalahnya? Ya, sunnah bertakbiran itu bukan hanya ketika besok kita menghadapi hari raya. Ya, bukan besoknya ada hari lebaran. Tapi ternyata sunnah bertakbiran itu telah disyariatkan sejak kita memasuki awal bulan Dzulhijjah. Kapan tuh pergantian hari maghrib? Ya, besok awal Dzulhijjah. Maghribnya itu sudah masuk Pak hari. Berarti kapan kita sudah mulai bertakbiran? Besoknya malam besoknya 1 Dzulhijjah. Takbir Allahu Akbar. Bagaimana sifat takbirannya kata para ulama? Sifat takbirannya dengan menggemakan suara. Pada asalnya Bapak sekalian, berzikir kepada Allah itu tidak boleh dengan suara keras. Ya, kita perlu tahu ya, bahwa hukum asal berzikir kepada Allah itu tidak boleh dengan suara yang keras. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri bil qaul." Mana dalil yang menunjukkan berzikir itu sifatnya pada asalnya yang Allah perintahkan itu enggak boleh dengan suara keras. Allah menyebutkan surat Al-A'raf, Allah berkata, "Wadhkur rabbaka fi nafsika," dan berzikirlah kepada Tuhan. Ya. Dan sebutlah Tuhan, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dirimu kata Allah Azza wa Jalla. Itu bagaimana sifatnya yang diajarkan sama Allah? Tadarru. Apa tadarru itu? Merendahkan diri. Merendahkan diri kita, bahwasanya kita rendah di hadapan Allah. Yang kedua adalah wakhifah, dengan rasa takut. Kita takut kepada Allah. Kenapa kita berzikir? Kita takut sama Allah. Kita takut diazab, kita takut disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kita ingin mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa takut. Ya, kalau yang pertama dengan tadarru, merendahkan diri, mengharapkan kebaikan dari Allah. Khifat, takut dengan siksa Allah. Wa dunal jahri minal qaul, dan tidak mengeraskan suara. Kata siapa menyebutkan ini Pak? Allah.
Siapa yang mengajarkan berzikir itu nggak boleh keras-keras suaranya? Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wadunal jahra, kau tidak boleh mengeraskan suara, kata Allah. Ya. Bahkan suatu ketika ada seorang sahabat yang didapatkan sama Nabi atau dilaporkan kepada Nabi, orang ini berzikir keras-keras, berzikir berdoa keras. Maka Nabi SAW kemudian melarang. Ya. Nabi mengatakan irba'u anfusakum, engkau kasihani diri kamu. Ya, engkau kasihani diri kamu, kata Nabi SAW. Yang ketika melihat ada orang yang berzikir, berdoa dengan suara keras. Ya. Maka Nabi kemudian mengatakan, ya fa'innak, sungguhnya engkau tidak sedang berdoa dan berzikir dengan zat yang tuli, yang jauh darimu, kata Allah. Lihat ya, sungguhnya engkau tidak sedang berzikir, berdoa, kata Nabi SAW, kepada zat yang tuli, yang jauh, yang tidak mendengar doa, tidak mendengar zikir. Sungguhnya engkau sedang berdoa dan berzikir, ya, kepada zat yang sami, kata Allah, kata Nabi, sa'innahu sami'un qarib. Sungguhnya dia adalah zat Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mendengar, lagi maha mendekat, wa huwa ma'akum, dan dia sedang bersama kalian, dan dia selalu bersama kalian, kata Nabi. Berarti kalau orang berzikir dengan keras, dia berdoa dengan suara keras, itu seakan-akan apa? Dia menuduh Allah itu gak dengar dia. Seolah-olah Allah itu jauh. Padahal Allah sifatnya apa? Qarib. Allah memiliki nama dan sifat qarib. Allah maha dekat dengan hamba. Kalau kita dekat sama orang, kira-kira ngomongnya, manggilnya kenceng apa pelan, Pak? Ya, Pak Setor misalnya panggil kerja, karena saya lagi dekat sama Pak. Ngomongnya kenceng-kenceng, Pak. Kira-kira tersinggung. Emang anak tuli kayak gitu ya. Ngomongnya pelan-pelan aja, Mas. Kan gitu ya, Pak ya. Kan gitu-gitu, kita tersinggung kalau ada orang dekat sama kita ngomongnya kenceng-kenceng. Ya, kita ini masih normal pendengarannya, Pak, misalnya gitu ya. Kita tersinggung, wah, antum ini ngomongnya keras banget. Anak kan dekat sama antum, anak kan gak jauh. Kalau jauh antum teriak-teriak, kan gitu ya. Lihat ya. Maka Allah Subhanahu wa taala dekat, Allah sebutkan. Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah, bagaimana Allah menunjukkan nama dan sifat yang qarib. Ya. Apa kata Allah? Ya, wa idza da'ak. Allah mengatakan, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya. Apa kata Allah? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka katakan, sampaikan kepada fa inni qarib. Maka sungguhnya aku betul-betul maha dekat dengan hamba. Masya Allah. Ya, Allah maha dekat. Ini hukum asalnya. Ya. Hukum asal berzikir itu adalah dengan suara yang lembut, suara yang lirih, suara yang merendahkan diri. Tapi dalam 10 hari pertama Dzulhijjah, Allah menyuruh kita berzikir dengan keras. Ya, ini berarti dalil khusus. Ya, berarti ini dalil yang khusus. Allah menyuruh kita berzikir itu dengan kita gemakan di mana-mana. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hajj, dan hendaklah mereka menggemakan zikir kepada Allah. Mereka menggemakan berzikir, menyebut nama Allah di mana saja mereka berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kata Allah. Ya, maka ini pun diamalkan oleh para sahabat. Imam Bukhari menyebutkan bagaimana amalnya para sahabat yang pastinya mereka tidak beramal kecuali mencontoh Nabi. Bahkan yang disebutkan oleh Imam Bukhari, 2 sahabat yang ini disebut oleh para ulama orang yang paling bersungguh-sungguh, orang yang paling berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, itu Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. Kata Imam Bukhari, kana Abu Hurairah wa Abdullah bin Umar wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu yakhrujani ila as-suq fi hadhihi al-ayyam al-'ashr yukabbiran fayukabbiru an-nas bi takbirihim. Apa kata Imam Bukhari? Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar, ya, 2 sahabat yang sangat berpegang teguh dengan sunnah. Semua para sahabat berpegang teguh, ya, sangat berpegang teguh. Tapi ini paling sangat ini. Bahkan kata para ulama, Abdullah bin Umar ini, ya, saking berpegang teguhnya dengan sunnah Nabi, pegang dengan sunnah Nabi ini, ya, sesuatu yang itu tidak dianggap sunnah oleh para sahabat tadi, itu diikuti. Ya, Nabi jalan, cara jalan diikuti sama Abdullah bin Umar. Cara jalan Nabi, rambutnya Nabi diikuti sama Abdullah bin Umar. Para ulama itu tidak sunnah, ya, tapi diikuti sama semuanya yang ada pada Nabi, yang bisa ditiru sama Nabi. Ya. Maka Imam Bukhari mengatakan,
Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah yakhrujani ila suq. Keduanya kalau pergi ke pasar. Pasar Pak ya. Kalau keduanya pergi ke pasar, kata Imam Bukhari, di 10 hari pertama di bulan Hijjah, amal apa yang mereka kerjakan? Yang tampak pada mereka, yukabbiron. Mereka bertakbiran di pasar, masya Allah. Berarti gak Mas Adi, ya takbir di pasar. Ke pasar, Allahu Akbar. Kalau malam takbir masih oke lah ya. Tapi hari pertama bulan Hijjah, besok bulan Hijjah ke pasar, Allahu Akbar. Ini orang kenapa ya? Ya, stres apa gimana nih? Ya, belum malam takbir udah takbiran. Gimana? Kira-kira sanggup gak nih? Ini menghidupkan sunnah ini. Ya, bahwa sekalian kita perlu tahu, menghidupkan sunnah di saat sunnah itu tidak dikerjakan. Ya, mengawali menghidupkan sunnah di saat sunnah itu tidak banyak diamalkan oleh manusia, ditinggalkan bahkan mati sunnah itu di tengah-tengah masyarakat kita. Lalu kita kemudian menghidupkannya, lalu menjadikan contoh buat orang-orang lain agar dia beramal dengan sunnah ini, maka mendapatkan pahala jariyah. Mendapatkan pahala jariyah. Itu disebutkan Nabi SAW. Nabi mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah kana lahu ajr wa ajru man amila bi min ba'di min ghairi an yanqusu min ujurihim syai'. Kata Nabi SAW, min ghairi an yanqusu min ujurihim syai'. Kata Nabi SAW, ya, Nabi mengatakan, barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dalam Islam, barang siapa yang mencontohkan, mentradisikan sunnah dari Nabi SAW dalam Islam ini, ya, maka apa kata Nabi SAW? Kana lahu ajr, maka dia mendapatkan pahala dari sunnah yang dia contohkan, yang dia kerjakan, mendapat pahala. Dia mengerjakan dan pahala. Bahkan bukan hanya itu pahalanya, tapi Nabi mengatakan wa ajru man amila bi min ba'di, dan dia mendapatkan pahala sebanyak pahala orang yang mengikutinya setelahnya, sebanyak apapun yang mengikuti. Dan itu turun temurun. Ya, misalnya antum takbir, satu orang ikutin, wah, kok takbiran ya, kenapa ya? Akhirnya dia cari tahu, oh ternyata sunnah, dia ikutin. Tapi gara-gara antum mulai, ya, gara-gara antum memulai bertakbir saat orang nggak ada yang bertakbiran, antum pertama kali bertakbir, akhirnya orang ikut bertakbir, ya, maka antum dapat misalnya 2 orang ikutin, berarti dapat kita pahala 10 kebaikan dengan amal soleh kita kerjakan. Lalu orang yang mengikuti kita juga dapat 10. Kita pun dapat plus bonus 20. 10 di pertama, 10 di sini. Kalau kemudian A dan B yang ikuti kita, dia diikuti lagi oleh orang soleh, maka kita tetap dapat pahala sebanyak itu. Subhanallah. Gimana gak pengen dapat pahala jariyah? Ya, berzikir, bertakbir. Ya, kapan bertakbirnya di mana saja? Kapan saja, mau ke pasar, kalau ke pasar aja Abdullah bin Umar bertakbiran, ya, di masjid, di rumah, ke kantor, di jalan bertakbir. Ibu-ibu lagi masak bertakbir. Itu sunnah. Hidupkan sunnah itu. Di mana-mana kita bertakbir. Masya Allah. Ya, daripada kita, kan zikir itu amal yang mudah Bapak ya. Amal yang nggak perlu tempat, nggak perlu waktu, nggak perlu uang. Ya Pak ya? Kita lagi daripada bengong, coba 10 menit bengong, baca takbir, pahala. Baca istighfar, pahala. Jangan lewatkan waktu kita tanpa kebaikan. Kebaikan yang paling mudah untuk kita amal, berzikir kepada Allah. Kebaikan yang paling mudah untuk kita berzikir kepada Allah. Astagfirullah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Apalagi kalau itu dilakukan di 10 hari pertama Hijjah. Kemudian terakhir, ya, berkorban, ya, berkorban misalnya. Kapan tuh berkorban yang afdal? Di hari nahar. Kenapa dikatakan Idul Adha? Maksudnya kenapa dikatakan Idul Adha? Itu apa artinya? Ya, hari raya. Kenapa dikatakan hari? Kenapa dan kapan disebut hari raya? Kalau dikerjakan berulang-ulang. Id maknanya berulang-ulang. Besok dikerjain lagi, tahun lagi dikerjain lagi, diulang-ulang, dirayakan diulang-ulang. Itu namanya hari raya. Al-Adha maknanya apa? Al-Adha, ya, berkurban. Maka Idul Adha itu hari raya kurban. Dan juga disebutkan Nabi SAW. Ya, Nabi pernah menyebutkan hari yang paling agung, hari yang paling utama, Yaumun Nahar, hari disembelihnya hewan kurban. Tanggal berapa tuh? Tanggal 10 Zulhijjah. Maka kalau kita tanya mana yang afdal kita menyembelih di tanggal 10, apa di tanggal tasyrik, di hari tasyrik 11, 12, 13, ya. Maka yang afdal tanggal 10. Karena dia berada 10 hari pertama Zulhijjah.
Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, lihat saking utamanya kurban ini. Sampai Nabi mengatakan, man kana lahu sa'ah wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana, rawahu Abu Dawud, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi SAW, ya, mengakhiri usai kita dengan hadis ini, Nabi mengatakan, barang siapa yang memiliki kelapangan rizki, keluasan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walam yudhhi, namun dia tidak menyembelih kurbannya, dia tidak mau menyembelih kurbannya, kata Nabi SAW, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah sekali-kali dia mendekati tempat salat kami, kata Nabi. Apa itu tempat salat kami? Apa maksudnya kalau Nabi mengatakan orang yang gak mau kurban padahal dia mampu, kata Nabi, itu janganlah dia sekali-kali mendekat tempat salat. Para ulama mengatakan ini maksud Nabi menyindir, ya, seakan-akan orang yang mampu berkurban tapi dia tidak melakukannya, kata Nabi, itu seakan-akan sholatnya nggak ada faidahnya, kata Nabi. Ya. Seakan-akan sholatnya nggak ada faidahnya, sehingga Nabi mengatakan udah gak usah dekat-dekat tempat sholat kami, maksudnya gitu ya. Maksudnya apa? Sholatnya seakan-akan nggak bermanfaat. Ya, sholatnya seakan-akan nggak bermanfaat yang dia kerjakan dengan dia meninggalkan kewajiban yang dia mampu melakukan. Makanya kurban ini sebagai para ulama mengatakan hukumnya wajib. Ada mengatakan sunnah muakkadah. Ya, sebagai mereka wajib bagi yang sangat mampu. Ya, seperti haji bagi yang mampu. Ya. Dan orang yang berkurban ini ada yang perlu kita ingatkan. Nabi mengatakan adab atau sunnah yang bisa didapatkan oleh orang berkurban, di antaranya perlu diketahui, tidak boleh dia ketika berniat berkurban untuk memotong kuku dan rambut-rambut yang ada pada tubuhnya. Nabi mengatakan, ya man ra'aitu idza ra'aitum hilal dzilhijjah falyumsik an sya'ri wa adhafirihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muslim. Nabi mengatakan barang siapa yang apabila kalian, kata Nabi, melihat bulan atau hilal Dzulhijjah, artinya masuki bulan Dzulhijjah, dan wa arada ahadukum ayyudhahi, dan salah seorang di antara kalian berniat untuk menyembelih kurbannya, ya, maka saat dia berniat, maka dia, kata Nabi, hendaklah dia tidak memotong kuku dan rambut-rambut pada tubuhnya. Sebagian orang mengatakan hukumnya ada mengatakan hukumnya haram, sebagian ada mengatakan hukumnya makruh. Ya, makruh. Ya, kapan itu orang itu tidak memotong kukunya dan rambutnya? Saat dia berniat. Pak ya? Kapan? Saat dia berniat ingin menyembelih kurban. Misalnya kalau hari pertama bulan Dzulhijjah belum ada uangnya, belum kelihatan uangnya. Tapi nanti di 3 hari lagi, wah, uangnya ada nih. Pengen kurban. Nah, saat dia berniat dia nggak boleh potong kuku. Ya. Berarti sebelum berniat boleh nggak? Boleh. Ya, ya, itu Pak ya. Jadi sebelum berniat dia nggak masalah. Dan yang kan kata Nabi, berkurban itu buat satu orang dan keluarganya. Lalu siapa? Apakah semua anggota keluarganya juga nggak boleh potong kuku, nggak boleh mencukur rambut dan pada tubuhnya? Tidak. Hanya cukup satu yang mewakili, si pekorban yang dia memang mengeluarkan uang, dia berkorban untuk korban itu. Ya, sementara keluarganya tidak disunnahkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan bahwasanya? Mungkin itu. Dan tentunya bahwasanya selain amal-amal khusus ini, bukan berarti kita nggak boleh beramal dengan amal lain. Ya. Maka semua amal sekecil apapun selama disyariatkan dan disunahkan Nabi, ketika dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka dia menjadi lebih dicintai Allah. Baca Quran harusnya ditingkatkan, sholat tahajud harusnya ditambahkan, ya, bersedekahnya harusnya banyak lagi dikeluarkan. Ya, kemudian sholat sunnah, ibadah-ibadah sunnah, sholat rawatib yang tadinya nggak lengkap dilengkapin, kan gitu Pak. Ini berbanyak, ini memperbanyak amal soleh, lebih-lebih lagi amal-amal khusus. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Nah, Pak Yusta, Pak Ridwan Kamil. Bagaimana Pak Ustaz dengan zikir dalam hati? Zikir dalam hati. Ya, mana yang lebih utama gitu Pak ya? Iya. Nah, para ulama mengatakan berzikir itu pada asalnya ada suaranya, berzikir, disebut. Ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Dan kalau orang berzikir dengan kalau dia betul-betul menghayati, itu zikir juga dalam hatinya tuh. Astagfirullah, hatinya mengucapkan, ya Allah ampunkan dosa, astagfirullah, astagfirullah. Kan gitu Pak. Jadi menyertakan semuanya. Sebenarnya berzikir pada Allah, ketika dia berzikir pada Allah, dia bukan hanya menyertakan lisannya. Ya, karena ya ucapan-ucapan itu hendaknya juga dihayati.
Ya, seperti mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Tidak cukup kita mengucapkan la ilaha illallah itu dengan lisan kita, tapi juga ditanamkan, diyakini dalam hati kita. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, hati kita meyakini tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Berarti ikut berzikir. Ya berarti hati itu ikut berzikir kepada Allah. Ya, tapi pada asalnya berzikir itu disebut astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi suaranya lirih. Kecuali berzikir di saat yang memang dikeraskan, diperintahkan untuk dikeraskan. Di 10 hari pertama bulan Hijjah, ya Allahu Akbar, Allah. Ya. Mana yang lebih utama? Lebih utama tadi. Berzikir itu kata Allah tadi pertama tadur, merendahkan diri kita. Kita menghayati benar. Yang kedua adalah khifat, takut sama Allah. Yang ketiga tidak mengeras suara. Ini di waktu di 10 hari pertama. Seperti misalnya zikir setelah sholat, ya. Setelah sholat itu misalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dilakukan Nabi kalau sholat wajib beristighfar. Pertama mulai dari astagfirullah. Itu enggak kencang-kencang. Astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarak. Ya. Itu Pak ya, berarti afdal berarti. Ya, berarti afdal ya, berarti pada asalnya berzikir itu disebut ya, tapi tidak keras. Ya. Banyak berzikir dalam hati, misalnya gimana Pak? Di waktu-waktu misalnya sendiri, waktu bisa rame. Kalau keras kayaknya orang itu riak banget zikirnya ya, soalnya dikeras ya. Boleh nggak misalnya dalam hati kita? Ya boleh saja, boleh ya, sebenarnya mengatakan boleh ya berzikir dalam hati kita. Tapi pada asalnya berzikir itu disebutkan seperti doa disebutkan, bukan doa dalam hati ya, tapi berdoa. Tapi kalau berdoa kan juga melibatkan hati atau tidak? Melibatkan hati. Ya. Dia orang yang berdoa itu kan, bahkan Nabi yang berdoa itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia meyakini dalam hati dengan apa yang dia minta sama Allah. Berarti melibatkan hati. Soalnya berzikir melibatkan hati. Ketika dibaca Allahu Akbar, hatinya meyakini Allah Maha Besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi berarti sesungguhnya orang itu menyebut, hatinya mengikuti. Ya, ikut berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi afdal itu ya, lebih utama. Tapi misalnya dan sifat berzikir itu tidak jama'i, tidak bersama-sama. Nabi tidak pernah mencontohkan, tidak ada amalan para sahabat yang zikirnya bersama-sama itu satu paduan ya, di paduan suara ya. Satu kor ya. Dia bisa kayak orang bareng-bareng. Allah bareng-bareng semua. Tidak, tapi sendiri-sendiri sifatnya. Di sifat berzikir sendiri. Bagaimana ini disebutkan sama Nabi? Ketika Nabi menyebutkan keutamaan orang yang mendapatkan naungan Allah. Orang yang mendapatkan naungan Allah, Bapak saya pernah dengar Pak ya. Kata Nabi, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Kata Nabi, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi di hari kiamat itu kan panas kayak matahari dekat dengan kepala kita, ada orang tenggelam terendam dengan air keringat saking panasnya menunggu dihisap amalnya oleh Allah. Tapi ada di antara 7 golongan ini yang Allah berikan naungannya. Dia merasa aman, nyaman, teduh, ya kan? Siapa di antaranya kata Nabi? Nabi menyebutkan di antara 7 golongan ini, rajulun zakarallah khaliyan, fafadat 'ainah. Kata Nabi, seseorang yang dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala khaliyan, dalam keadaan sendiri. Ingat Bapak ya? Berarti zikir itu sifatnya sendiri. Kalau bisa bersepi-sepi, ya kita melihat Allah itu bersepi-sepi, ya fafadat 'ainah, kemudian dia berlinangan air matanya. Ini kata para ulama di antara dalil yang menunjukkan bahwa berzikir itu tidak bersama-sama. Ya. Ya, jadi sendiri, ucap sendiri, ya tidak rombongan rame-rame. Ya, itu yang diajarkan dalam syariat kita. Wallahu a'lam. Cukup ya? Kalau nggak ada kita cukup ya. Kita cukup dengan kata subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.